Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Fernanda dengan NIM 2304266 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini aku mau ngebahas mengenai analisis perbandingan pro dan kontra pada transformasi digital. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Governance Digital yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Baik, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu definisi transformasi digital. Transformasi digital adalah proses perubahan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik pada bidang ekonomi, pemerintahan maupun sosial yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Proses ini bukan hanya mengubah cara manual menjadi serba digital, tetapi juga mengubah cara berpikir, sistem kerja, budaya organisasi dalam beradaptasi pada era teknologi. Transformasi digital muncul karena dunia semakin terhubung dan bergantung pada teknologi. Hampir semua aktivitas kini terintegrasi pada sistem digital. Contohnya saja belanja online, pendidikan daring, perbankan digital, pelayanan publik yang menggunakan aplikasi online, hingga kecerdasan buatan AI dalam mengambil keputusan. Karena itu, transformasi digital menjadi tanda besar menuju masyarakat modern berbasis teknologi informasi. Itu dia pembahasan mengenai definisi transformasi digital. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perbandingan pro dan kontra pada transformasi digital. Untuk pembahasan yang pertama, aku mau ngebahas mengenai sisi pro, yaitu sisi yang memiliki keuntungan dan juga manfaat dalam transformasi digital. Dalam sisi pro, ada 4 kategori yang akan aku bahas. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Transformasi digital mempermudah proses kerja yang tadinya lambat menjadi birokratis. Contohnya pelayanan administratif yang kini dapat diakses secara daring melalui sistem e-government. Manfaatnya itu dapat memangkas biaya, waktu, dan juga mengurangi potensi terjadinya korupsi. Di sisi sektor bisnis, otomatisasi dan data analitik dapat mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan secara cepat dan juga akurat. Kategori selanjutnya yaitu mendorong inovasi dan juga daya saing global. Transformasi digital memunculkan peluang bagi munculnya inovasi baru. Negara dan juga organisasi yang adaptif terhadap teknologi dapat menciptakan usaha dan juga produk yang kompetitif. Misalnya muncul startup teknologi di Indonesia seperti Tokopedia, Ruang Guru, dan juga Gojek. Aplikasi ini dapat menjadi bukti bahwa digitalisasi dapat membuka lapangan usaha baru yang bernilai ekonomi nasional. Kategori selanjutnya yaitu aksesibilitas dan juga inklusi sosial. Melalui teknologi digital, informasi mengenai pendidikan juga mulai mudah diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Masyarakat yang awalnya memiliki kesulitan dalam pelayanan publik juga sekarang dapat mengaksesnya melalui sistem digital. Hal ini juga memudahkan pemerintah dalam pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Kategori terakhir pada sesi pro yaitu akuntabilitas dan transparansi. Sistem digital dapat memperkuat prinsip good governance. Data dan proses dipantau secara terbuka sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dikurangi. Masyarakat dapat memperkuat kepercayaannya terhadap lembaga publik dan juga swasta. Itu dia 4 kategori dari sisi pro. Selanjutnya aku mau ngebahas mengenai 4 kategori dari sisi kontra atau sesi tantangan dan juga resiko yang ada pada transformasi digital. Yang pertama yaitu mengenai kesenjangan digital atau digital divides. Di Indonesia sendiri, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap perangkat jaringan internet, dan juga memiliki kemampuan digital yang memadai. Akibatnya muncul
kesenjangan antara mereka yang melek internet dan juga mereka yang tertinggal. Hal ini dapat kita lihat dari perbedaannya antara daerah perkotaan yang sudah maju secara internet dan juga daerah perdesaan yang sulit dijangkau oleh internet. Kategori yang kedua yaitu ancaman terhadap privasi dan juga keamanan data. Dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan secara digital, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga karena beberapa kasus seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan perisetan sistem, jika tidak diawasi dan tidak dijaga secara ketat, ini dapat menimbulkan ancaman bagi diri sendiri dan juga negara. Kategori yang ketiga yaitu disrupsi lapangan kerja, otomatisasi atau kecerdasan buatan yang menggantikan pekerjaan manusia di sektor-sektor tertentu, misalnya penggunaan robot di industri manufaktur, penggunaan AI sebagai pelayanan pelanggan. Hal ini membuat tenaga kerja konvensional mengalami kehilangan pekerjaannya akibat kurangnya keterampilan digital. Kategori yang terakhir yaitu ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Di saat ini manusia banyak bergantung berlebihan kepada teknologi, sehingga di saat digital mengalami gangguan, banyak aktivitas seperti ekonomi, sosial juga mengalami penurunan. Hal ini juga terjadi pada kegiatan sosial manusia yang juga mengalami penurunan karena sebelumnya lebih melakukan interaksi sosial melalui virtual. Itulah hasil dari pemaparan materi saya mengenai analisis dan perbandingan pro dan kontra pada transformasi digital. Di sini dapat saya tarik kesimpulan, transformasi digital adalah keniscayaan dalam dunia modern. Ia membawa harapan besar dalam kemajuan, efisiensi, dan juga keterbukaan. Namun, ia juga memiliki ancaman jika kita tidak siap. Keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur dari seberapa cepat kita mengadopsi teknologi, tapi seberapa besar harapan yang dirasakan oleh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Dengan kata lain, transformasi digital adalah alat untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menggantikannya. Sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.